Halo guys, jumpa lagi guys. Beberapa hari yang lalu ya, kita dikagetkan nih. Ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Jadi kalau nggak salah namanya Indah ya, Indah G ya. Namanya sih bagus, Indah. Tapi perkataannya kalau sedikit iyalah saya setuju ya, sedikit. Bukan dengan istilah miskin. Kalau miskin kan kayaknya sudah gimana gitu ya bahasanya itu. Iya kan. Cara dia itu seperti sudah kayak Malaysiawi banget ya. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang seperti dikatakan dia, ya sudah beda banget lah, beda jauh lah. Yang jadi pertanyaan kita sebenarnya, ini si Indah ini pernah nggak dia khusus mempelajari bahasa Indonesia? Apakah dia benar-benar sudah memahami bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lahir pada 1928 saat Sumpah Pemuda, iya kan? Dan itu pun baru disahkan pada tahun 1945 dimasukkan ke undang-undang kita. Masih sangat muda bahasa ini. Masih sangat muda, bisa kita bilang seumur jagung jika dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dua bahasa ini adalah bahasa tertua di dunia. Bagaimana bisa dia membandingkan bahasa yang tertua dengan bahasa yang baru terbentuk? Dia tuh sok-sok memahami bahasa Indonesia padahal dia tuh sebenarnya nggak paham. Belajar bahasa Indonesia pun belum tentu dia pernah. Kalau hanya belajar bahasa Indonesia di sekolah, ya saya juga belajar bahasa Indonesia sampai tamatan sekolah tingkat atas saya belajar. Kalaupun dia kuliah, ya mungkin dia belajar bahasa Indonesia juga. Tapi adakah dia pernah khusus mempelajari bahasa Indonesia itu? Melengkapi apa yang saya bilang tadi guys ya, tentang usia bahasa kita, bahasa Indonesia ini dengan bahasa Arab dan Inggris, kita lihat dulu ya satu video ya dari seorang kakak yang menjelaskan tentang ini. Oke, kita tonton ya. Apakah bahasa Indonesia benar miskin kosakata? Yuk kita bahas. Jadi beberapa waktu lalu kan aku sempat lihat nih di FYP aku ada podcast yang membahas tentang bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang miskin kosakata. Nah kalau aku sendiri aku tidak setuju sepenuhnya dengan pernyataan miskin karena poor is a strong word. Jadi rasanya nggak adil kalau ngebahas soal kosakata bahasa Indonesia itu tanpa melihat the whole context. Oke, kita lihat di sini. Kok baru aja googling, memang kosakata di bahasa Indonesia itu per Oktober 2023 itu mencapai 120.000. 120.000 ya. Sementara kosakata bahasa Inggris, tapi kalau menurut Pak Anies Baswedan itu sudah 150.000 ya guys ya kosakata kita. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, karena bahasa Inggris adalah termasuk salah satu bahasa tertua di dunia. Sementara bahasa Indonesia itu kan sifatnya bahasa persatuan. Bahasa yang dibentuk sebagai alat komunikasi berbagai macam suku bangsa di Indonesia yang banyak itu dari berbagai macam bahasa daerah disepakati di Sumpah Pemuda untuk memakai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kalau dilihat di sini ada sekitar 718 bahasa. Jadi ya wajar bahasa Indonesia itu masih evolving atau masih berkembang karena cenderung merupakan bahasa baru yang banyak diambil dari berbagai bahasa, baik itu dari bahasa daerah, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Melayu. Nah, karena bahasa sendiri sifatnya adalah berkembang sesuai zaman, otomatis kosakata di setiap bahasa itu akan bertambah. Jangankan bahasa Indonesia yang memang baru sedikit kosakatanya, bahasa Inggris pun yang memang sudah bahasa lama dan memang sudah banyak kosakatanya, itu juga terus bertambah setiap tahunnya. Jadi, before we jump into conclusion bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin kosakata, ada baiknya kita lihat dulu the whole context. Dalam segi jumlah kosakata, bahasa Indonesia memang masih sedikit, tapi dalam segi fungsinya sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang powerful. Suku apapun, mereka semua bisa bahasa Indonesia. Baik orang Indonesia yang keturunan Cina, orang Indonesia yang keturunan India, orang Indonesia yang keturunan Arab, ketika saling bertemu, kita semua memakai bahasa Indonesia. Dan tidak banyak negara yang bisa seperti itu. Memang betul. Saat ini kosakatanya masih sedikit, tapi sedikit itu bukan harga mati. Karena kita sendiri sebagai masyarakat masih bisa mendaftarkan kosakata baru atau mengajukan kosakata baru
untuk bahasa Indonesia. Itu tadi guys ya, sudah jelas ya kita sama-sama dengar kan. Dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang jelas-jelas adalah bahasa tertua ya. Sangat tua bahasa mereka itu ya kan. Bahasa Inggris itu kan memang memiliki kosakata sudah jutaan ya. Sedangkan bahasa Arab itu lebih banyak lagi, 12 juta kosakata itu. Mereka itu bahasa yang paling tua, bahasa tertua di dunia dibandingkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia yang baru lahir di tahun 1928. Itu gimana coba cara berpikir dia coba? Makanya dia sebenarnya nggak memahami bahasa itu ya kan. Harusnya dipahami dulu konteksnya seperti apa. Bahasa Indonesia ini seperti apa sih? Iya kan. Kalau saya kira-kira ngomong mau begini nih cocok enggak? Harusnya kan seperti itu. Enggak sih kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang miskin atau paling miskin kosakata. Kalau misalkan kita compare dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab, jawabannya pasti ya. Karena di bahasa Inggris sama bahasa Arab tuh satu kata bahasa Indonesia itu bisa lebih banyak. Contohnya kayak gini, di bahasa Indonesia kata makan, mau kita menggunakan kata makan tuh hari ini, kemarin, besok itu sama ya, yang akan kita gunakan tuh makan. Tapi kalau di bahasa Inggris dari kata eat, ate, eaten, terus ada juga namanya eating. Nah itu artinya sama, makan saja. For your information, perubahan kata tadi itu bukan dari makan, pemakan, bukan guys, tapi dari satu kata bahasa Indonesia yaitu makan. Di bahasa Inggris kan itu bisa lebih dari satu, jadi ada 4 kata. Di bahasa Arab itu malah lebih banyak lagi. As I know, waktu aku belajar nahwu sorof waktu masih mondok, itu dari misalkan dari akala, yakulu, dan seterusnya itu banyak banget. Jadi itu satu kata makan saja. Misalkan kita simpulkan dari satu kata tadi, pasti bener lah ya kalau misalkan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu memiliki kosakata yang jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Dibilang miskin atau paling miskin kosakata, aku nggak tahu juga sih ya. Cuman kalau dibilang lebih sedikit dari kosakata bahasa Indonesia itu lebih sedikit daripada kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya itu benar sih guys. Hope it helps. Kita juga tahu kan satu kata bisa memiliki banyak makna. Contohnya kalau kita bisa sebut ya, satu kata tapi bisa memiliki makna yang berbeda. Ya, dada. Ya kan? Dada ini beda lagi dengan dada. Ya kan? Inilah keunikan kita bahasa Indonesia kita, kehebatan bahasa Indonesia kita. Saya yakin juga dan percaya bahwa bahasa Indonesia ini akan terus berkembang, akan bertambah terus kosakatanya. Itulah kesimpulannya guys ya. Sebenarnya Indah G ini nggak memahami bahasa Indonesia, tetapi merasa paling paham tentang bahasa Indonesia dan akhirnya nyerocos menjadi seorang Malaysiawi, ya kan? Dan kalau menurut teman-teman seperti apa ini? Kasih komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.